Tahukah kalian, sesungguhnya, Isa alaihi salam bukan Tuhan. Beliau adalah manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi kepada Bani Israel untuk menyampaikan Injil. Yaitu, kitab suci yang berisi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berisi aturan-aturan yang mengatur tentang kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk menyembah Isa alaihi salam. Tidak ada keterangan yang bisa menjelaskan secara rinci bahwa Isa alaihi salam adalah Tuhan, baik dalam seluruh kitab sebelumnya maupun Al-Quran, bahkan sejarah tidak dapat membuktikan bahwa Isa atau Yesus dalam bahasa Ibrani atau Yesus dalam bahasa modern, semua tidak ada yang bisa memberi bukti konkret tentang keilahian Yesus. Nabi Isa adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat menjalankan perintah. Beliau diberi mukjizat agar manusia saat itu dapat menerima ajaran yang dibawanya, bukan meminta dia disembah atau menjadikannya Tuhan. Sungguh orang-orang yang mengkultuskannya sebagai Tuhan adalah kafir, dan telah melakukan dosa sangat besar yaitu syirik. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka dengan perbuatan syirik. Allah mengancam manusia yang berbuat syirik dengan neraka jahanam sebagai balasan untuk mereka. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Perlu diketahui, mukjizat yang dimiliki Yesus atau Isa adalah kelebihan yang diberikan atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus tidak dapat bertindak sesuai kemauannya kecuali atas izin Allah sebagaimana Isa atau Yesus pernah berkata dalam Injil. Yohanes 5 ayat 19, maka Yesus menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga dikerjakan anak. Yohanes 5 ayat 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 8 ayat 28, maka kata Yesus kepada mereka, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu, bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal, sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Yohanes 12 ayat 49, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak kukatakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa, yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah, apakah kalian tidak berpikir, bagaimana bisa seorang lelaki yang miskin dan lemah seperti Isa alaihi salam bisa menjadi Tuhan, apakah karena dia memiliki mukjizat seperti lahir tanpa Bapa? Kalau manusia yang lahir tanpa Bapa bisa disebut Tuhan, Nabi Adam lebih pantas menjadi Tuhan. Nabi Adam lahir tanpa Bapa dan Ibu. Begitu lahir sudah di surga. Dan semua malaikat telah bersujud padanya kecuali iblis. Nah, kalau mukjizat lain seperti bisa menghidupkan orang mati, banyak juga manusia lain yang bisa melakukannya dengan lebih baik, contohnya Nabi Ilyas yang bisa menghidupkan kembali dirinya padahal dia sendiri sudah mati. Sebenarnya, agama yang di bawah Nabi Isa itu apa ya? Apakah agama untuk menyembah Tuhan atau untuk menyembahnya? Kalau dia Tuhan, kenapa dia susah-susah mempromosikan dirinya sampai harus disalib? Dia kan Tuhan, seharusnya dia datang ke dunia dengan wujudnya yang pas sebagai Tuhan agar manusia saat itu langsung bisa menyembahnya. Lalu, apakah Nabi Adam diciptakan oleh Yesus? Tidak, Yesus belum ada saat itu, baru Bapa yang ada yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus adalah anak, anak tidak mungkin lahir sebelum Bapa. Paham? Apakah kitab Injil adalah ajaran tentang kekristenan? Apakah Yesus membawa ajaran agama Kristen atau Nasrani? Tidak. Kitab Injil berisi ajaran tauhid, yaitu ajaran untuk pengesan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi, bisa dibuktikan dengan banyak nama Allah di dalam kitab Injil, bukan nama Yesus. Yesus tidak membuat agama Kristen, beliau menyampaikan ajaran tauhid. Lalu dari mana agama Kristen? Agama Kristen datang setelah proses penyaliban selesai, Paus Paulus sang penyebar fitnah,
telah berhasil menutupi perbuatan kejamnya setelah menyalib Yesus. Untuk menutupi belangnya dia membangun gereja dan mulai membuat doktrin bahwa sesungguhnya Isa adalah Tuhan. Dengan begitu dia bisa lepas dari tuduhan dosa dan bisa menjadi terkenal dan lebih dihormati lagi, dan agar semua orang pada saat itu bisa melupakan kejadian buruk penyaliban dan mulai memuliakan Yesus sehingga Paulus terbebas dari dosa itu. Isa Al-Masih tidak pernah membangun gereja, tidak pernah mengajarkan nyanyian-nyanyian untuk memuji beliau, tidak mewajibkan alat musik dalam beribadah. Beliau dan ibunya berpakaian syariat Islam. Pada saat ibunya melahirkan Isa, ibunya memohon pertolongan Allah melalui malaikat untuk kemudahan kelahiran Isa. Ibunya Isa tidak menyembah beliau sebagai Tuhan. Karena ibunya Isa, Siti Maryam atau Bunda Maria, pasti malu melahirkan Tuhan dari kelaminnya, atau menyusui Tuhan, sedangkan beliau tidak pernah disentuh laki-laki. Bagaimana bisa dia berani menyusui Tuhan? Apakah wajar Tuhan disusui? Sadarlah wahai pengikut Paulus. Agama itu Islam bukan Kristen. Yesus itu nabi yang mengajarkan tauhid, percaya satu Tuhan. Bukan Trinitas, percaya tiga Tuhan. Tuhan bukan kandidat dalam pemilu, yang harus dipilih dan dimenangkan sehingga kita berdebat tentang Tuhan sepanjang masa. Tuhan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Semoga orang-orang yang masih hidup hari ini dapat memahami, apapun agama kalian hari ini, kalian adalah umat Muhammad, umat Nabi Isa alaihi salam. Hanya beberapa orang yang percaya dia bukan Tuhan, yaitu murid-muridnya. Dan murid-muridnya bukan nabi-nabinya. Berhentilah menyembah Yesus, karena Yesus akan bersaksi bahwa orang-orang telah menyalib, menelanjangi dan menyiksa dia, dan tidak ada satu orang Muslim atau yang beragama Islam saat itu yang akan menjadi saksi, karena orang Islam belum ada. Paham, Yesus tidak akan mengakui Kristen sebagai agama yang dibawanya. Yesus tidak pernah membangun gereja dan menciptakan puji-pujian untuk dirinya. Dan Yesus tidak pernah mengajari cara-cara beribadah dalam gereja seperti yang ada sekarang, juga tidak pernah mengajarkan bentuk-bentuk gereja dan susunan cara ibadah seperti yang diajarkan pendeta-pendeta zaman sekarang. Sebaiknya, Anda yang masih hidup sekarang dapat lebih mempelajari dan lebih mengenal Yesus dan dapat menghormatinya agar di akhirat kelak dia dapat memberi pengakuan bahwa Anda tidak termasuk orang-orang yang telah menjadi pengikut Paulus. Terima kasih.